Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang penulisnya adalah Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya pada malam hari ini adalah Pekerjaan Allah dan Pekerjaan Manusia. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Banyak orang yang bingung mengenai kebenaran oleh iman dengan berpikir apakah itu berarti manusia tidak buat apa-apa untuk diselamatkan? Sangat jelas bahwa manusia memperoleh keselamatannya hanya oleh karena kasih karunia Allah. Namun manusia memegang peranan penting untuk menyambut akan kasih karunia tersebut. Kita harus memberikan waktu kepada Allah agar Ia dapat bekerja di dalam diri kita. Roh Nubuat menerangkan sebagai berikut. Allah telah memberikan manusia suatu kecakapan dan kemampuan. Allah bekerja sama dengan anugerah yang telah diberikannya kepada manusia, dan pada saat yang sama manusia mengambil bagian dari sifat ilahi untuk melakukan pekerjaan Kristus, sehingga dapat menjadi pemenang dan memperoleh kehidupan yang kekal. Allah tidak mengerjakan pekerjaan yang telah Ia serahkan kepada manusia untuk melakukan dengan kuasanya. Tugas manusia harus diselesaikan oleh manusia. Kita harus bekerja sama dengan Allah, di mana kita bersama-sama memikul beban Kristus, serta mempelajari betapa lemah lembut tabiatnya yang penuh dengan kerendahan hati. Allah sajalah yang memiliki kuasa untuk mengendalikan isi semua ini. Ia menganugerahkan pemberiannya, namun manusia harus menerima pemberian tersebut dan bertindak sebagai agen Tuhan di dunia ini. Buku 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Pikiran kita harus ditaklukkan, dibajak, ditanam bibit agar dapat menghasilkan penuaian yang baik bagi Allah. Engkau adalah bait Allah. Engkau tidak dapat membangun dirimu sendiri. Ada kuasa di luar dirimu yang dapat membangun gereja itu. Sambil meletakkan batu demi batu, kita senantiasa bekerja sama dengan karunia dan kuasa yang diberikan Allah kepada manusia. Penebus harus menemukan rumahnya di dalam bangunan tersebut. Allah bekerja dan manusia juga bekerja. Harus senantiasa ada pengambilan yang terus-menerus dari pemberian Allah ini, sehingga ada penyaluran cuma-cuma dari karunia ini kepada orang lain. Jadi ini merupakan suatu penerimaan kuasa dari Tuhan dan pemulihan yang berjalan secara berkesinambungan. Tuhan telah menyediakan suatu cara agar jiwa dapat tetap memperoleh makanan daripadanya. Dengan demikian dapat disalurkan sesuai dengan maksud pekerjaannya. Demikianlah, agar supaya ada berkat Tuhan yang disalurkan, maka harus ada senantiasa pemasukan ilahi kepada kemanusiaan. 2 Korintus 6 ayat 16 mengatakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di antara mereka. Jiwa adalah bait Allah yang suci, murni dan tidak tercemar. Harus ada suatu persekutuan dengan Tuhan, di mana semua kuasa dan kemuliaan adalah miliknya. Namun tanggung jawab itu tetap ada pada kita. Manusia harus menerima kuasanya di dalam pikiran dan perasaan kita, agar dapat mengekspresikan kembali akan hal itu. Bila manusia dan kuasa ilahi digabungkan, maka si penerima ini menjadi pekerja bersama dengan Allah. Dengan cara ini, manusia dipersatukan dengan keilahian, sehingga dapat melakukan pekerjaan Allah. Kemanusiaan menyentuh kemanusiaan. Kuasa ilahi yang digabungkan dengan kemanusiaan akan membawa suatu keberhasilan yang sempurna, karena hanya kebenaran Allah sajalah yang akan menyelesaikan segala perkara. Manuskrip nomor 36 tahun 1890. Kita merindukan pertumbuhan iman yang demikian dalam kehidupan kita masing-masing. Ini hanyalah
akan diperoleh dengan bekerja sama dengan Allah. Kiranya kita masing-masing akan bertumbuh terus dalam memiliki kebenaran Kristus yang akan memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang berkesinambungan. Tuhan Yesus memberkati.